Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, kali ini di depan saya sudah ada sepatu Yonex Power Cushion yang 88 dial. Nah, kita akan membahas sepatu ini dan kebetulan sepatu ini udah dipakai kurang lebih 9 bulan. Jadi, saya akan memberikan gambaran secara umum kondisi sepatu ini setelah dipakai kurang lebih 9 bulan dan juga sedikit mereview mengenai harga, bahan dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini. Jadi, saksikan terus video ini sampai selesai. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut membahas mengenai sepatu ini, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik link di atas untuk video review sebelumnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa bantu support channel ini dengan klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya, share dan like juga video ini. Nah, langsung saja akan kita bahas dari yang pertama, yaitu untuk harga dari sepatu ini. Nah, harganya sendiri ini dibanderol dengan kisaran harga 2 jutaan, jadi lumayan mahal. Dan untuk bahannya sendiri, untuk upper dari sepatu ini atau bagian atasnya sepatu ini itu terbuat dari bahan synthetic leather, kemudian double racer mesh, dan juga ada fiber di beberapa bagian di sepatu ini. Next, untuk midsole-nya sendiri itu terbuat dari bahan synthetic resin dan ada power cushion dan power cushion plus. Kemudian di bagian bawahnya sini ada plat carbon fiber. Nah, ada dua juga di bagian sampingnya sini. Kemudian untuk outsole-nya sendiri itu terbuat dari bahan karet rubber non marking dengan teknologi hexa grip sole dari Yonex. Nah, jadi itu dia tadi mengenai harga dan bahan dari sepatu ini. Lanjut kita akan bahas mengenai teknologi apa saja yang ada di dalam sepatu ini. Nah, yang pertama yaitu dia sudah menggunakan teknologi power cushion dan power cushion plus yang tentunya diletakkan di bagian main impact di bagian sini. Nah, kemudian fungsinya sendiri itu sudah tentu sebagai shock absorption di dalam sepatu ini dan juga itu berfungsi untuk mengurangi risiko cedera dan menjaga kenyamanan kalian ketika menggunakan sepatu ini. Lanjut, ada teknologi yang namanya double racer mesh, yaitu bahan yang digunakan di uppernya sepatu ini. Nah, menurut Yonex, keunggulan dari double racer mesh ini adalah 8 kali lebih bagus dalam menjaga sirkulasi udara di dalam sepatu ini. Jadi otomatis sepatu ini akan nyaman dipakai dan juga nggak cepat bau. Next, ada yang namanya Tough Breed Light. Nah, ini adalah bahan dari midsole-nya sepatu ini yang diklaim oleh Yonex itu ringan dan mampu mengurangi stres terutama pada lutut kaki kalian. Kemudian selanjutnya ada yang namanya teknologi Power Graphite Sheet dan juga Power Graphite Light. Nah, letaknya sendiri itu ada di tengah sini dan juga ada di samping kiri dan samping kanannya ini. Nah, fungsinya sendiri itu adalah sebagai stability control di dalam sepatu ini dan juga mengurangi beban pada sepatu ini pada saat kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Jadi otomatis gerakan kalian itu akan lebih stabil, lebih enak, lebih smooth dan juga terhindar dari risiko cedera terutama di ankle kaki kalian. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya Synchro Fit Sole di dalam insole-nya sepatu ini. Nah, fungsinya sendiri itu adalah untuk mengurangi power loss dan juga membuat gerakan kalian jadi lebih cepat dan lebih nyaman dengan adanya insole yang memiliki teknologi Synchro Fit Sole ini. Next, ada yang namanya teknologi Two Assist Zip yang ada di bagian depannya sepatu ini. Nah, fungsinya sendiri itu adalah untuk membuat ujung kaki kalian itu jadi lebih nyaman dan juga dengan adanya teknologi ini membuat gerakan kalian jadi lebih efektif, stabil dan juga mampu memberikan support maksimal kepada kaki kalian pada saat kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya teknologi hexa grip sole di bagian outsole-nya atau di bagian gripnya sepatu ini. Jadi untuk bentuk gripnya sendiri berbentuk heksagonal seperti ini. Nah, dengan adanya hexa grip sole ini memberikan 3% lebih banyak grip daripada bentuk grip atau pattern grip pada umumnya. Nah, selanjutnya juga dia punya bobot yang lebih ringan sebesar 20% daripada grip-grip pada umumnya. Kemudian selanjutnya ada teknologi round sole. Jadi round sole itu adalah bentuk dari
midsole-nya sepatu ini yang sudah membulat di bagian depan dan di bagian belakangnya. Nah, fungsinya sendiri adalah untuk membantu gerakan kaki kalian jadi lebih smooth, lebih cepat, dan juga ini mampu membuat transfer energi jadi lebih maksimal dan juga itu mendukung pergerakan kalian selama di lapangan. Nah, jadi itu dia teman-teman beberapa teknologi yang disematkan di dalam sepatu ini untuk mendukung pergerakan kalian selama di lapangan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kondisi sepatu ini secara umum setelah digunakan kurang lebih 9 bulan. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu untuk uppernya. Nah, untuk uppernya sendiri seperti yang kalian lihat di video itu memang kondisinya itu masih bagus banget ya. Nah, ini dia untuk bagian sampingnya. Kemudian sisi dalamnya juga masih bagus seperti ini. Bagian belakangnya juga masih bagus banget, jadi belum ada kerusakan sama sekali. Dan di bagian depannya juga sama, jadi masih bagus seperti ini. Nah, tapi memang sudah ada kelihatan sedikit lipatan-lipatan ketika sepatu ini ditekuk seperti ini, karena memang pas main badminton itu kan sepatunya ini pasti ketekuk seperti ini. Nah, jadi di bagian sininya itu ada sedikit lipatan-lipatan seperti itu, tapi itu tidak mengganggu performa kalian sama sekali. Nah, untuk tombol dialnya sendiri juga masih berfungsi normal ya, jadi ini masih benar-benar bagus. Cuman dia memang agak baret-baret seperti ini, tapi itu nggak masalah sama sekali. Dan untuk pengait-pengaitnya sendiri ini juga masih bagus banget, belum ada yang aus atau robek ya. Tapi memang yang di sebelah kiri itu ada sedikit kerusakan di bagian pengaitnya sini, tapi itu nggak masalah dan ini masih bisa berfungsi dengan normal. Nah, jadi itu dia untuk kondisi upper dari sepatu ini. Jadi secara overall untuk uppernya itu masih bagus banget ya. Kemudian kita lanjut ke bagian insole-nya. Nah, kondisi insole-nya sendiri itu masih bagus banget juga. Di bagian bawahnya juga belum terlihat ada yang aus atau apa seperti ini. Dan di atasnya, nah untuk atasnya sendiri ini juga kainnya itu masih tetap ya, jadi belum ada yang robek atau apa. Kalau biasanya kan insole itu kain pelapisnya itu cepat robek, terutama di bagian sininya atau di bagian jempol atau di bagian belakangnya sini. Tapi ini setelah dipakai 9 bulan itu masih kuat, jadi belum ada robek, tapi memang sudah agak menipis di bagian sininya seperti ini. Warna aslinya itu kan hitam, tapi ini udah agak-agak putih gitu. Tapi wajar lah udah dipakai 9 bulan ya. Kemudian untuk bagian dalamnya juga sama ya, belum ada robek atau apa. Untuk spons-sponsnya yang di bagian sini dan juga kain pelapisnya ini masih bagus semua. Nah, seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, untuk midsole-nya sendiri juga sama, kondisinya ini masih bagus banget. Nah, seperti ini. Kedua sepatunya juga masih sama. Cuman memang ada lipatan-lipatan kecil seperti ini, itu masih bisa ditoleransi karena udah dipakai 9 bulan ya. Tapi memang untuk kerusakan itu belum ada. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian rubbernya. Nah, untuk rubbernya sendiri juga masih tebal banget, jadi belum ada kelihatan ausnya seperti ini. Nah, yang bagian depannya, kemudian yang bagian belakangnya juga sama, ini masih tebal banget ya. Walaupun sepatu ini juga intens dipakai selama 1 minggu, itu bisa dipakai 3 kali ya selama 9 bulan, jadi ini masih bagus banget. Nah, kemudian memang ada terjadi kerusakan di bagian tengahnya sepatu ini, seperti yang kalian lihat di bagian sininya ini memang agak sedikit cok-cok seperti ini. Nah, itu pas dilipat itu kelihatan sekali seperti itu. Nah, itu dia, itu di bagian bawah fibernya ya, jadi dua-duanya ya, jadi itu satu dan yang ini juga sama, pas juga di bagian sininya. Nah, ini mungkin bisa jadi catatan buat Yonex ya. Jadi dia di bagian sininya itu cepat robek, entah kenapa, mungkin karena kelekuk-lekuk gitu. Tapi kalau yang di bagian sininya nggak rusak, cuman yang di bagian sininya yang rusak seperti itu. Dan untuk fibernya ini juga masih belum ada yang tergores atau apa, jadi ini kuat banget ya. Yang di bagian tengahnya juga sama seperti itu. Dan ini untuk power cushionnya di bagian dalamnya sebagai shock absorptionnya, jadi ini masih bagus banget juga. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi mengenai harga, bahan, teknologi, dan juga kondisi sepatu ini setelah digunakan kurang lebih 9 bulan. Nah, kesimpulannya menurut saya, dengan range harga yang lumayan mahal yaitu 2 jutaan, sepatu ini punya build quality yang bagus. Kemudian bahannya itu benar-benar premium, dan juga untuk durabilitasnya itu menurut saya itu benar-benar oke, karena memang ini udah dipakai 9 bulan dan memang untuk upper insole dan juga midsole-nya itu masih benar-benar oke dari video yang kalian lihat ya. Kemudian untuk outsole-nya sendiri juga itu masih benar-benar tebal banget setelah intens dipakai 9 bulan ya.
Kecuali memang di bagian tengahnya sepatu ini memang ada kerusakan di kedua bagian sepatunya ini ya, yang kiri dan kanan itu sama kerusakannya di bagian sini. Tapi secara overall kondisi sepatu ini setelah dipakai 9 bulan itu masih oke banget. Tombol dialnya itu juga masih berfungsi dengan baik. Kemudian untuk tali dialnya juga ini masih benar-benar oke dan berfungsi dengan baik. Kecuali memang yang di bagian sini untuk pengaitnya ini agak sedikit rusak, tapi itu juga belum mengganggu sama sekali dan juga masih oke dan masih bisa dipakai seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai review dan juga kondisi sepatu ini setelah dipakai kurang lebih 9 bulanan. Jadi secara overall kondisi sepatu ini memang masih dalam kondisi yang sangat baik. Nah, buat kalian yang memang pengen beli sepatu ini, jangan ragu dengan harganya karena memang itu sebanding dengan kualitas yang ada di dalam sepatu ini, dan juga teknologi yang ada di dalam sepatu ini juga benar-benar bisa mensupport gerakan kalian. Dan ini desainnya juga menurut saya itu keren banget, dan adanya tombol dial dari BOE ini memang benar-benar membantu banget dan juga kelihatan keren lah ya. Nah, jadi demikian saja teman-teman untuk review dari sepatu ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya, share, dan like juga. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.